Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, Islam agama yang sempurna, mengajak kita untuk melakukan seluruh kebaikan baik dalam urusan dunia dan akhirah. Islam memerintahkan kita untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah, untuk berusaha, berbisnis, berniaga. Tapi di sisi lain, Islam telah memberikan rambu-rambu. Islam telah memberikan pilar utama yang bila diperhatikan, seorang muslim akan menjadi seorang pedagang yang bertakwa dan berkahi harta dan juga kekayaannya. Sekurangnya ada 4 pilar utama yang harus kita perhatikan di dalam kita berbisnis, berusaha dan berniaga. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan di dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 4 perkara. Arba'un idza kunna fik ma 'alaika ma fataka minad dunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah yaitu hifdzul amanah. Yang kedua sidqul hadis. Yang ketiga adalah husnul khaliqah, dan yang keempat adalah iffatun fi tu'mah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara, 4 sifat dan karakter. Yang keempat sifat ini pula ada pada diri Anda, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Jangan Anda bersedih dengan perginya dunia dari tangan Anda. Apa yang keempat tersebut? Yang pertama adalah hifdzu amanah. Harus menjadi orang yang amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqul hadis, menjadi orang yang jujur dalam berbicara. Dan yang ketiga adalah husnul khaliqah, berakhlak mulia. Dan yang keempat adalah iffatun fi tu'mah, yaitu mencari nafkah yang bersih dan suci. Harta, makanan yang halal. Yang pertama, hifdzul amanah. Ini adalah modal utama dalam berbisnis. Dan modal ini tidak bisa ditawar, tidak bisa diobral, dan tidak akan bisa dikorbankan sehingga hilang begitu saja. Karena apabila amanah ini telah hilang, maka akan hilang keberkahan. Dalam agama kita diperintahkan untuk menjaga amanah. Apabila ada seorang menitipkan sesuatu kepada seorang pedagang, maka hendaknya dia menjaga amanah tersebut, memberikan hak pelanggan, mengembalikan hartanya jika kelebihan. Bahkan bila ada yang tertinggal, dia menjaga harta tersebut sampai kembali yang meminta harta tersebut. Menjaga amanah. Jangan sampai kita mengkhianati amanah. Ada sebagian berinteraksi, bertransaksi, dia akan selalu menjaga amanah dengan orang-orang yang juga menjaga amanah kepada dia. Tapi apabila orang mengkhianati, dia akan berbuat khianat. Tentu ini bukanlah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin, kendati dia khianati, dia akan selalu amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata illa man i'tamanak wa la takhun man khanak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang mengkhianati kamu. Ini yang pertama. Jagalah amanah dalam berniaga. Yang kedua, kata Nabi SAW, sikul hadis, berbicara dengan jujur. Tatkala kita ingin mempromosikan barang kita, menawarkan barang kita, berbicara dengan jujur. Ya, jika seandainya barang ini adalah barang yang baru, sampaikan ini adalah barang yang baru sampai. Kemudian jika seandainya barang ini adalah barang yang lama, ini yang kemarin, disampaikan apa adanya. Diperlihatkan, ditampilkan apa adanya. Jangan disembunyikan aibnya. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, kedustaan, kebohongan akan membawa kepada kenistaan, kesengsaraan, kecelakaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Alaika bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr." Sesungguhnya hendaklah kalian selalu bersifat jujur. Jujur membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ila al-jannah. Dan kejujuran akan membawa kepada surga. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyaka wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar." Tinggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, karena kedustaan akan membawa kepada al-fujur, kerusakan,
kejelekan, dan kejelekan akan membawa pada neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, modal seorang dalam berniaga, berbisnis adalah husnul khuluq, untuk berakhlak mulia pada konsumen, pada pelanggan, ya, berakhlak yang mulia, bertutur kata yang baik, berpenampilan yang baik, ya, bertutur kata yang sopan, menawarkan sesuatu dengan baik. Jika pelanggan, konsumen menolak, tidak jadi membeli barang kita, maka jangan marah, sabar. Itulah makna dari sebuah perdagangan dan niaga, berakhlak mulia. Dan husnul khuluq merupakan bagian dari ajaran Islam yang tidak terpisahkan dalam segala dimensi kehidupan kita. Dalam kita berdakwah, dalam kita bermuamalah, dalam kita bertransaksi, dalam segala hal, husnul khuluq hendaknya senantiasa menyertai diri kita. Dan orang yang berakhlak mulia, dia akan bertutur kata yang baik, agar penampilan yang baik, tidak menyakiti, tidak mentolimi, ya, tidak berbuat dusta, tidak, ya, menipu, menginginkan kebaikan bagi orang, bagi saudaranya, sebagai menginginkan kebaikan dirinya. Husnul khuluq yaitu kita memberikan kebaikan, kita menghalang kejahatan, dan menghadapi manusia dengan wajah yang ceria dan senyum. Husnul khuluq. Kemudian yang keempat adalah iffatun fi tu'mah. Hendaklah kita senantiasa berusaha menjadi orang yang suci jiwanya dan selalu berusaha mencari rezeki dan makanan yang halal. Ini maknanya iffatun fi tu'matin. Kenapa demikian? Karena Islam memerintahkan kita untuk mencari nafkah yang halal. Islam memerintahkan kita untuk memakan harta yang halal. Karena harta yang halal sangat berpengaruh bagi perkembangan atau kehidupan, bahkan ibadah seseorang. Islam agama yang memerintahkan pada kebaikan. Berniaga, berdagang, berbisnis, bertransaksi, hendaklah berusaha kita mencari yang halal. Yang halal telah jelas, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamu katsirun minan nas wa man ittaqa syubuhat qad istabra'a li dinihi wa ardi. Yang halal jelas, yang haram jelas, ada di antara keduanya yang abu-abu, kurang jelas, itu yang syubhat. Bagaimana sikap kita? Ya, tinggalkan yang syubhat, akan selamat kita. Ya, jangan kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kebutuhan kita di dunia yang fana ini. Kaedahnya, prinsipnya dalam berdagang, berbisnis, berniaga, mungkin sebagian mengatakan yaitu al-wasilah, al-wasilah tubarul wasilah, al-ghayah, al-ghayah tubarul wasilah, yaitu keinginan dia, maksud dia, tujuannya menghalalkan segala cara. Bahkan sebagian wal-iyazu billah, ya, menggunakan kaedah yang sangat keliru, yaitu menghalalkan segala cara. Yang al-halal mahalla fi yadihi wal haram mahurima minhu. Yang halal yang bisa dia dapatkan, itu yang halal. Kalau tidak dia bisa dapatkan, itulah yang haram. Tidak demikian, para pemirsa rahimakumullah. Islam menganjurkan kita untuk senantiasa berbuat baik. Carilah yang halal. Kenapa demikian? Karena yang halal yang akan mendatangkan keberkahan. Yang halal akan mendatangkan keberkahan dalam keuntungan kita. Keberkahan dalam bisnis kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam segala hal. Lihat bagaimana orang yang memakan harta yang halal, yang haram, bahwa dia menjadi orang-orang yang lebih berhak untuk masuk neraka. Nabi SAW menjelaskan, ayu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih pantas tempatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan seorang yang dalam perjalanan jauh, ya, dengan kondisi yang sangat menyedihkan, dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, perkenankan doaku ya Allah, tapi makanannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram, minumannya haram, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Oleh itu Nabi SAW tatkala datang seorang kepadanya, bagaimana saya Rasulullah menjadi orang yang mustajabat dakwah? Faqala Nabi SAW, atib mata'amaka tustajabu da'watuka. Perbaiki makananmu, maka doa kamu akan dikabulkan. Oleh karena itu, kesimpulan tausiah pertama, bahwa dalam hidup ini, terkhusus dalam kita berniaga, berbisnis, ada modal kita yang harus dipertahankan. Jangan sampai modal ini kita kehilangan atau kerugian modal ini. Apabila seorang
kehilangan modal yang 4 tadi, yaitu amanah, kejujuran dalam berbicara, akhlak yang mulia, kemudian makanan yang bersih, ya, rezeki yang bersih, makan yang bersih. Apabila keempat modal ini telah hilang atau telah sirna dalam perdagangan seseorang, maka pada hakikatnya inilah orang yang merugi akhirat. Maka perlu diperhatikan, jangan sampai keempat perkara tersebut kita perjualbelikan. Apapun yang hilang, apapun yang pergi dari dunia kita, keuntungan duniawi kita, tapi tetap masih terjaga iman kita, amanah kita, kejujuran kita, akhlak kita, dan kebersihan harta kita, maka itulah yang paling utama. Tidak ada masalah, no problem, ya, ma fi mushkilah. Kalau seandainya dunia dengan segala isinya hilang, keuntungan dunia kita hilang, tapi masih terjaga iman dan akidah kita dan akhlak kita yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberkahi perniagaan kita, perdagangan kita, dan memberkahi seluruh aktivitas dan kegiatan kita di dalam menjalani ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberkahi keluarga kita, anak kita, dan seluruh usaha kita demi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.